Seperti biasa kita akan mengawali dengan terlebih dahulu pensucian diri. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala pujian, segala nikmat, segala kekuasaan hanya milik-Mu, ya Allah. Tiada sekutu bagimu. Allahumma ya Allah, kami sudah memaafkan semua orang yang pernah menyakiti kami. Ya Allah, bukakan pintu maaf semua orang yang pernah kami sakiti untuk memaafkan kami. Mari kita baca surat Al-Fatihah untuk seluruh keluarga kita dan terkhusus untuk guru-guru kita, terkhusus untuk Hafidh Kiai Syamamir Yunus, juga kepada seluruh sahabat kita yang saat ini sedang sakit, yang sedang bermasalah, yang sedang terzalimi, terkhusus saudara kita di Gaza, Palestina. Allah hadhihi wa likulli niyatin sholihah bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat datang pada sahabat filah yang senantiasa setia ini, dan insya Allah kita akan melanjutkan makro kita di ayat yang ke-58 ya. Untuk itu pertama kali kami persilahkan Bunda Hasni. Bunda Hasni sudah standby? Ayat 58, silakan. Sepertinya sedang berkemas ya. Baik, kalau begitu Bunda Yustiani, silakan Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ayat 58, surah Al-Kahfi. 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbukal ghafuru rahmah Lau yu'ahisuhum bima kasabu la'ajjala lahumul azab ballahum maw'idul lan yajidu min dunihi ballahum maw'idum lan yajidu min dunihi mau'ila. Masum ke toka agar toka taman. Saya ulangi Ustaz. Ya, ulangi Bunda. Wa rabbukal ghafuru rahmah Lau yu'ahisukum bima kasabu la'ajjala lahumul azab ballahum maw'idul lan yajidu min dunihi maw'ila. Ya, silakan Bunda. Rubdalnya warab
ربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم تقرأني ورب وربك الغفور ذو الرحمة. mau sedikit lunak lagi ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما يؤاخذهم لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب لعجل لهم العذاب لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موعلا موئلا همزة bukan ain موئلا موعلا biasa موئلا ya. وربك الغفور ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لو يؤاخذهم بما كسبوا يؤاخذهم بما كسبوا لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب لعجل لهم العذاب لعجل لهم العذاب قال العذاب لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موعلا لن يجدوا من دونه موعلا lagi موئلا موعلا همزة موئلا ya. Makasih Pak. Alhamdulillah. Barakallah fiik. Bunda Yus. Makasih Umi. Afwan. Semoga lebih dimudahkan lagi untuk Amin ya Allah. dan huruf-huruf hijaiyahnya. Amin. Selanjutnya kami undang Bunda Mardia. Silahkan Bunda. Ayat ke-59. Saya Bun. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Ulang. Ulang ini.
Di mana ini berhenti ini? Watilkal qura ahlaknahum lamma zalamu waja'alna limahlikihim mau'ida. Watilkal qafnya ditebalkan lagi. Watilkal Watilkal qura ya, agak masuk lagi. Watilkal qura Watilkal qura ahlaknahum lamma zalamu waja'alna limahlikihim mau'ida. ahlaknahum Ahlak ahlaknahum ahlaknahum kaf ahlakna ahlaknahum ahlaknahum lamma zalamu ahlaknahum lamma zalamu waja'alna limahlikihim mau'ida. haknya huruf ha Ah. ahlak jadi bawah, tenggorokan bagian bawah. Ahlak Kafnya ak ada desisnya ak oh hamas ahlak Ustaz. la terasa di tenggorokan bagian bawah ya. Ahlak ahlaknahum ahlaknahum lamma zalamu waja'alna limah berarti sama haknya ini Ustaz ya. sama-sama ahlak limah ahlaknahum lamma zalamu waja'alna limahlikihim banyaknya sama limahlikihim maw'ida ahlaknahum lamma zalamu waja'alna limahlikihim mau'ida mau'ida ahlaknahum lamma zalamu waja'alna limahlikihim mau'ida. Jadi urukanya diulang-ulang. Haknya Ustaz ya. Masih cenderung ke ha. Ada jaga Maaf, betul. saya kadang tidak bisa bedakan itu hak yang itu dengan hak yang tidak ada titiknya itu. Oh, iya. Hak yang bundar itu dengan tidak bisa bedakan penyebutannya. Ya, jadi memang makhluknya sangat dekat ya, dekat sekali. Ya, di tengah tenggorokan, wastul halq tengah tenggorokan. Kalau ha yang di bawah. Di mana-mana saya belajar mengaji, saya selalu yang ditegur itunya haknya, hai. Itu bisa. Itu barusan bisa. Kalau biasanya kalau santai bisa ya. Iya, Ustaz. Ahlak. Masya Allah. Tantangan juga Ustaz sebagai penyuluh agama. Ya, sebagai penyuluh agama. Iya, benar. Contoh terbaik, Masya Allah. Ya, baik. Terima kasih banyak, Bunda Maria. Barakallahu fiik. Amin. Sama-sama, Bunda.
Kalau kami di metode tasrih itu belajar huruf H dan H, Gurunda Prof. Agus memperumpamakannya, perbedaannya itu yang satu yang tengah H pedas, kalau yang di bawah itu H kadet. Alhamdulillah banyak yang berhasil setelah menggunakan Hah? perumpamaan itu. Ya, jadi satu H pedas, yang satu H kaget. Kaget. Coba saja belajar H. Ya, insya Allah Allah akan memudahkan. Dan tentunya disertai doa ya. Lalu Ya, minta Umi. dan huruf H dan H. Insya Allah ya. Terima kasih. Di Kanwil itu sekarang Ustadz ini Iya, Ustaz Sadli, Sadli. Ustaz. Ya, Iya, dia bergabung di dengan Penaizawa, sekarang kabitnya Pak Mulyadi. ya, Sering penyuluh, ketemu ya, maksudnya. dia satu ruangan sama Ustaz Bahriwar. Ya, mungkin juga nanti lebih ke peningkatan untuk bacaan untuk para penyuluh mungkin. Iya, Situ. kebetulan di kabitnya beliau, Ustaz, Iya, iya. di bidangnya. Beliau sama Itu Hasna, Ustaz. Iya, iya. Hasna, Bahriwaru dengan Ustaz Sadli. Iya. Itu bisa kibilan Bahriwaru. Cocok. Kalau biasa kalau mengaji nih. Tidak tahu dibedakan, Bu Haji. Berarti kalau Asna. bicara biasa bisa deh, kalau mengaji enggak bisa. Iya. Masya Allah. Sebetulnya tinggal latihan-latihan saja ya. Kalau banyak didengarkan dan latihan, insya Allah bisa. Oke, ya. Baik, selanjutnya terima kasih ya Bunda Maria. Selanjutnya kami mengundang yang sedang di perjalanan sih beliau, tapi bisa nggak ya? Ada Bunda Andi Nur Al-Jafiq. Bisa Bunda sementara mobile? Sepertinya agak kesulitan ya. Baik, kalau begitu Bunda, ada yang baru ini namanya Bunda Nurhan. Assalamualaikum Bunda Nurhan. Oh, tidak respon juga ya. Bunda Nur Laila Abbas, silahkan Bunda. Ayat 60. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma'al bahrain. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا La abrahu hatta, ada dua sini. Sebenarnya kalau di sini tidak sulit kalau sudah ketemu haknya ya, karena hanya sama. La abrahu hatta, la abrahu hatta حتى أبلغ مجمع البحرين. tebalkan sedikit ghainnya. Ablugh hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. حتى أبلغ المجمع البحرين أبلغ مجمع البحرين أو
أمضي حقبا Coba sedikit. Au amdiya huquba. Au amdiya huquba. أو أمضي حقبا Ya, jadi tidak boleh lama-lama. Au, coba terlalu lama. أو أمضي حقبا Ya, أو أمضي حقبا jadi wawu termasuk huruf lin, ya, lin, lain atau lain atau lin, dan juga termasuk huruf mad al-jauh. Ketika di sebelumnya ada fathah, maka dia lain, lain. Au, ya, أو agak أو أمضي حقبا ya. Au amdi, au amdi, au أو amdi, أمضي ya, أو أمضي حقبا ya. أمضي حقبا saya ulang Ustaz. Ya. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين Abalugha, حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا ni yang panjang. Abalugha majma'al bahraini au majma'al bahraini au amdiya hukuba. مجمع البحرين أو أمضي حقبا Ya, huruf Alhamdulillah. ghain ya, huruf صدق ghain الله masuk العظيم huruf isti'la ya, huruf ghain. Gha, qaf, qa, gha, kha, atau tebal semua. Abalugha, ya, أبلغ ya. Kalau di biasanya kalau kita dalam muhadasah bahasa Arab itu tidak terlalu, kadang ada sifat-sifat hurufnya tidak terlalu nampak. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, ya harus disertakan dengan sifat-sifat huruf yang ada pada huruf-huruf itu. Abalugha seperti huruf ghain, abalugha, ya. Jadi حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا أمضي حقبا ya, صدق الله العظيم Masya kasih Allah. Barakallah fi Bunda Nurlailah. ya kasih nih Kalau untuk huruf linnya berarti Bunda Nurlailah. Bukan Laila ya, gurunya bukan Laila tapi lain. Ya, ya, baik. Selanjutnya kami undang Bunda Hajah Husna. Ya, bagaimana kabarnya Ibunda? Mohon di-unmute dulu Bunda sayangku. Ada di rumah sakit sekarang. Baik. Syafa'allah. Semoga lekas sembuh kembali. Amin. Amin, amin, amin. Ya. Saya mengulang saya supaya saya jadi 11 ya, Bu. Semua aku terlambat ini tadi. Boleh, boleh. Iya, silahkan. Yang watil ya. Yang watilka boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal qur'a ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limalikihim mau'ida. Wa idh qala Musa lifatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya huquba. Tapi Pak Ustaz, gimana kesalahannya?
Ya, jadi huruf shinnya coba kita ulangi. Ash, minash, Oh iya. minash, Minasyaitonir. Oh gitu Ustaz. ya, minash, yang jadi shin itu punya sifat ini at-tafashi, at-tafashi, namanya at-tafashi. Ya, artinya udaranya itu merata di dalam mulut. Ash, ash. Nah, sehingga enak kita dengar minash, minasyai, minasyai. 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 Ya. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qatilkal Wa tilkal qur'an qura, 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 al-qura. wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna likihim mau'ida. Al-qura di situ ini banyak, ada beberapa di Al-Qur'an kalimat al-qura yang berarti negara atau kampung, ya. Wa tilkal qura, kalau di Mekah itu ada namanya Ummul Qura. Jadi Mekah itu Ummul Qura, induknya kampung, ke negeri Ummul Qura. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu. Saya renggang sedikit. Ahlaknahum. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu. Waja'alna limahlikihim mau'ida. Ya. Wa idh qala Musa lifatahu qala Musa lifatahu Wa idh qala Musa lifatahu la abrahu hatta abluga majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ya, jadi di kalimat di Al-Kahfi ini juga beberapa ayat ya perlu Lipatahu Ustaznya lipatahu. Fata ya, fata itu artinya ini Lipatahu. pemuda ya, artinya fatayat. Fata, kalau perempuan fatat. Ini fata. Jadi kalau fata ya. Li fata, li fata. Jadi li fatahu itu sudah 3 kata ya, li fata dan hu. Jadi li fatahu la abrahu hatta abluga majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ya. Jadi hu di sini kalau dalam kaidah bacaan namanya silah atau hakinayah ya. Namanya hakinayah. Hakinayah punya hukum tersendiri di dalam membaca Al-Quran. Kapan dipanjangkan, kapan dipendekkan.
Kalau di sini pendek karena sebelumnya ada huruf mati, ya huruf mati yaitu alif. Alif itu kan mati. Jadi lifatahu, lifatahu la, lifatahu la. Ya, selanjutnya. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Masya Allah. Sudah kenyang ya, Bunda Hajah Husna. Alhamdulillah Bu, saya belajar. Rugi saya kalau ikut belajar setiap hari sebenarnya. Betul, sangat rugi sekali ya. Ya. Ya, Alhamdulillah Ibu Ketua kita ini sudah memberikan contoh ya kepada seluruh anggota muslimat di Kota Makassar untuk terus istiqomah mengikuti program talaki. Masya Allah, sudah memberikan contoh teladan yang sangat baik untuk anggota-anggotanya. Biar enggak ditunjuk ngajinya Umi tapi mendengar sudah banyak ilmu didapat. Iya betul, iya. Jadi yang penting kita berada dalam halakohnya, itu udah luar biasa ya. Kita berharap semoga nanti kita di akhirat juga berada di dalam naungan rahmat Allah yang sama. Amin. Baik, selanjutnya kita mengundang dengan hormat Bunda Sulha. Bunda Sulha, standby. Oh, rupanya sedang berkemas ya. Ada Bunda yang sedang dalam perjalanan, Masya Allah. Sebetulnya Bunda Hajah Nurul Huda ini masih sedikit bacaannya. Bunda Nurul Huda bisa menyetorkan bacaannya meskipun di dalam kendaraan. Kurang. Aja Bunda dalam perjalanan. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Siap menyetor Bunda Andi Nur? Iya. Atau menyimak saja? Menyimak saja ya. Oke, baik. Ya, kayaknya satu kendaraan itu, Mi. Satu kendaraan gimana di jalan Di depan. Iya, di depan, di belakang udah. satu Masya Allah. kendaraan gitu. Mau kemana ini? Ke Ciwajo. Wajo, pare-pare. Dalam satu kendaraan. Masya Allah. Luar biasa ya, muslimat. Itulah muslimat tuh, Mi. Iya. Dunia. Dunia memang kalau muslimat ikut taklimnya juga di online itu dari berbagai negara, ada semua, dari Hong Kong, dari Thailand, dari Dubai, Masya Allah, dari Jerman. Wow, muslimat luar biasa. Baik, kalau begitu kami undang dengan hormat Bunda Ketua, Bunda Prof. Majda, silakan Bunda sayangku. Iya, ayat 60 dan 61. Supaya agak panjang, karena pendek-pendek. Ini cantiknya matahari ya. Ya, mohon di-unmute Bunda sayang. Puluh dan 61 ya? Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa li fatahu la abru hatta ablugha majma'al bahraini aw amdi hukuba. Ulang dulu, Dik. Saya duduk baik-baik dulu, minta bagus karena saya berlutut. Oh iya Bunda, yang nyaman dulu. Yang nyaman dulu.
Iya, posisi enak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. Iya. Di mana Bang berhentinya itu? Iya, jadi ayatnya agak panjang ya. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Ya, kalau yang pertama Maksudnya, Bahrain, situ yang paling bagus. Kalau terus utama kalau mau dimulai lagi di mana? dari hatta bisa. Oh ya, oke. Saya coba Pak. Kayaknya Hati-hati dalam di sini harokat ya perlu diperhatikan karena kadang dari fathah ke dhamma dengan huruf-huruf yang berdekatan makhrajnya sehingga perlu lebih teliti. Hatta la abrahu hatta sempurnakan dhammahnya hu baru ke ha. ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrah. Ini dua-dua ha ya. 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 Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al Ablugha wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. amdiya dha ditebalkan lagi sini amdiya huquba Ba al-bah falamma balagha majma'a baini balagha panjang dua harakat balagha falamma balagha majma'al bainihima falamma balagha majma'al bainihima majma'a falamma balagha majma'a bainihima. Bisa berhenti di situ pakai. Bisa. Kalau bisa sampai di hutahuma lebih bagus. Tapi kalau tidak bisa juga di situ. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma. Mulai di mana lagi Pak Ki? Bisa dari nasiya, boleh bisa nasiya hutahuma fattakhadhu sabilahu fil bahri saraba. Nasiya hutahuma fattakhadhu sabilahu fil Nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba.
sama ya di tiap ayat-ayat dari surah Al-Kahfi ini ya, begitu makhrajnya, baik makhraj dan sifatnya kadang sangat berdekatan sampai harus hati-hati di dalam lebih teliti. Baik dari harokatnya, ya harokat U ke A, atau pada waktu yang sama juga dari makhraj seperti abalugha. أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا falam ya mana itu? Falamma balagha. Jadi di sini ada beberapa yang panjang. Balagha, nasiya. Jadi menandakan dua orang ya. Maka kalau kita biasa baca qala dia berkata, Bainihima juga menunjukkan dua ya, pakai bainihima. Iya, kalau bainihima ya antara keduanya. Ya. Baina antara bainahuma antara keduanya. Jadi di sini ada tanda panjang alif ini menandakan dua. Nasiya keduanya lupa. Balagha keduanya sampai. Kadang kana, jadi seperti juz satu ada kana minal zalimin, fatakuna minal zalimin. Ya, jadi na artinya Adam dan Hawa. Kalau di sini Musa dan Khidir ya. Nasiya keduanya lupa, balagha keduanya sampai. Jadi ada panjang yang bermakna untuk dua orang. Saya coba lagi Pak pakai ini. Iya. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma. Harokatnya bagaimana itu Pak kita? Coba lebih. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma. Ya, udah bagus. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ya. Masya Allah, barakallah fiik Bunda, luar biasa. Ya, selalu berusaha untuk belajar dan tidak pernah berhenti. Ya. Selanjutnya, Bunda masih bisa satu atau lanjut dengan tadaburnya? Mungkin saya Bunda ya, saya juga pengen ditahsin, nggak pernah ditahsin. Ya, baik. Saya coba Gurunda ini nggak pakai kacamata nih. Apakah bisa mengaji tanpa kacamata? Lagunya saya ikut ke Bunda Prof Najat. Tapi tempo ini yang tadi Umi yang ulang tadi yang 61 ya? Ya, temponya saya kurangi ya. Agak susah ya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala Musa li fatahu la agar. Cuma sampai situ nafasnya Gurunda boleh? Ya. Haknya diperjelas. La abaru hatta abaru. Kalau wakaf abaru hatta. Wa in qala Musa li fatahu la agar. La abar Putus-putus. Hilang suaranya, Mi. Iya, putus-putus suaranya. Hilang.
Putus-putus. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. Kemudian ini guru enggak kalau saya kuatnya sampai Masih kecil suaranya. oh saya pakai handphone aja suaranya ya. Coba. Ini kalau jelas ya kalau ini ya. Tapi harus saya kecilkan ini. Iya, semoga dengan ini jelas. Iya, jelas kayaknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrah hatta ablugha majma'al bahrain. Panjang majai hatta ablugha Hatta kurang panjang tadi ya. Hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya huquba. Falamma balagha majma'a bainihima Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabila fil bahri saraba. Fattakhadha Nggak pakai kacamata. Nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Kalau Sudah ya, Ibu ya, Umi, Masya Allah. ya. Kalau ingat ikan di situ ada ikan hut nasiya hutahuma itu ya Gurunda ya. Hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Jadi diperhatikan saja tanda-tanda ya, tanda-tanda baca dobatnya itu ya tanda-tanda baca, ada tanda panjang ya, di atasnya kalau ada maqtubi ketemu hamzah biasanya ada tanda ya hatta ablugha. Iya. Alhamdulillah, ini tes nggak pakai kacamata ternyata masih bisa tapi tidak bagus karena apa ya, kerja keras melihatnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Gurunda. Kita lanjutkan untuk tadaburnya. Dengan hormat disilahkan Gurunda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan beberapa penjelasan dari
kandungan ayat dari surah Al-Kahfi, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu adalah zat yang maha pemurah, pengampun lagi maha pengasih. Ya. Rahmatnya itu sangat luas, wasi'at kulla syai', mencakup alam semesta dan mencakup langit dan bumi. Bukti dari rahmat Allah yang sangat luas itu, Allah masih memberikan kesempatan kepada orang-orang yang tidak mengindahkan, tidak mentaati ajakan dari utusan-utusan Allah. Allah masih memberikan kesempatan, tidak langsung memberikan siksaan kepada mereka. Diundurkannya dan ditetapkan waktu-waktunya untuk mengangkat mereka, untuk memberikan siksaan mereka, yang mana dahului dengan berikan mereka kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia itu mempunyai benih-benih kebaikan di dalam dirinya, sehingga siapapun ini masih punya potensi untuk terhindar atau keluar dari kesesatan yang ada pada dirinya. Begitu banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah, yang keluar dari kesesatan dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan informasi kepada kaum musyrikin Mekah pada waktu itu yang telah diajak dan telah diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kembali untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah, dengan menceritakan bagaimana nasib dari umat-umat terdahulu, ya, dihanguskan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta negerinya. Ya, wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu. Ya, karena mereka terus-menerus di dalam kezaliman, yaitu tidak mentaati bahkan mendustakan utusan-utusan yang telah Allah kirim kepada mereka, seperti Madian, ya, di tempat atau kampung dari Nabi Shu'aib, kemudian Thamud, ya, kampung dari atau negeri dari kaum Salih, kemudian Ad, kampung atau negeri dari Nabi Hud, kaum Hud. Kemudian ada Sodom, ya, yaitu negeri dari kaum Lut. Semuanya Allah telah binasakan akibat kezaliman yang mereka lakukan terus-menerus terhadap rasul-rasul mereka. Wa ja'alna limahlikihim maw'idah. Allah sudah menghancurkan mereka dan telah mereka diberikan waktu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selain mempunyai sifat yang tadi Al-Ghafur dan Azur Rahmah, pengampun dan penyayang, Allah juga punya sifat yang Maha Adil. Jadi Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang beriman ke dalam surganya dengan rahmat dan kasih sayangnya, sementara orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala
dan dimasukkan ke dalam neraka itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Wa ma Allah yuridu dzulman lil ibad. Wa ma kana Allah liyadzlimahum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Tidaklah Allah itu sedikit pun menzalimi mereka, tetapi mereka sendirilah yang menzalimi dirinya sendiri. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita satu kisah yang sangat luar biasa, yaitu antara Nabi Musa dan seorang hamba Allah yang oleh ulama dikatakan Khidir, ya, Khidir. Suatu ketika Nabi Musa berkhutbah. Satu riwayat disampaikan bahwa suatu ketika Nabi Musa berkhutbah di depan kaumnya, dan setelah selesai ada satu orang yang bertanya kepada Musa, "Wahai Musa, siapakah orang yang paling alim di muka bumi ini?" Kemudian Nabi Musa langsung menjawab bahwa saya. Wajar saja Nabi Musa mengatakan demikian karena Nabi Musa diturunkan kepadanya kitab Taurat. Ya, Nabi Musa dikenal sebagai kalimullah wa kallamallahu Musa taklima, yang bisa berbicara ya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjawab, saya yang alim, yang paling alim di dunia ini. Dari jawaban itu Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Musa karena tidak mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia menjawab dan menyatakan bahwa dialah yang alim. Kemudian Allah memberikan menjelaskan kepada Nabi Musa bahwa di sana ada orang yang lebih alim daripada engkau. Aku berikan dia ilmu yang saya tidak berikan kepada kamu, wahai Musa, dan begitu juga saya ajarkan engkau ilmu yang saya tidak ajarkan kepada dia. Mendengar itu maka Nabi Musa merasa bersalah dan ya, beristighfar kepada Allah dan dengan bergegas ingin segera menemui orang tersebut, ya, dengan semangat yang begitu luar biasa. Berangkatlah dia ingin menemui orang tersebut, walaupun jaraknya berhari-hari ataupun berminggu-minggu, dia siap untuk melakukan perjalanan itu untuk menemui dan ingin belajar dari orang yang telah dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu dia mengajak seorang dari pemuka Bani Israel yang juga menjadi pelayannya, yaitu lifatahu wa idh qala Musa lifatahu, sehingga berangkatlah dia bersama Al-Fatah. Mana Al-Fatah ini satu pelajaran juga yang disampaikan oleh Rasulullah dalam satu hadisnya ketika menjelaskan Fatah yang bersama dengan Nabi Musa. Beliau mengatakan bahwa hendaklah seseorang itu memanggil pelayannya atau pembantunya dengan Fatah. Ya, kalau bahasa Arab itu Fatah. Ya, kalau diterjemahkan pemuda, ya. Tapi kalau kita di sini ya mana yang lebih cocok untuk panggilan itu. Jangan memanggil dengan kata abda atau amata, itu dengan panggilan ini hambaku atau ini budakku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka berangkatlah keduanya dengan membawa bekal. Allah juga memerintahkan kepada Musa untuk membawa bekal, yaitu ikan ya, yang dimasukkan ke dalam wadah atau tempat atau keranjang yang mana yang memang sudah dipersiapkan, tinggal dimakan. Ya, nanti setelah
itu hilang atau keluar dari itu, maka dia akan itu sebagai tanda bahwa orang yang akan dituju itu sudah dekat. Dan itulah yang terjadi ketika dia istirahat dan tertidur, maka ikan yang tadinya yang sudah dimakan separuh itu kembali hidup dan keluar ke air. Setelah terjadi, maka sahabatnya memberitahukan Musa, pada tadi pembantunya, bahwa ikan yang kita bawa tadi itu tadi keluar dan lompat ke laut. Mendengarkan itu, Nabi Musa mengatakan bahwa ini tanda bahwa orang yang kita cari itu sudah dekat. Ya, sehingga mereka sampai di Majma' al-Bahrain, di pertemuan dua laut, dan situlah mereka bertemu dengan Nabi Khidir. Dan insyaallah akan berlanjut pada ayat-ayat yang kita baca insyaallah besok hari. Satu informasi, ikan sekarang ini ada di satu negara, apakah di Mesir atau daerah di Sudan atau di daerah mana, itu namanya ikan musa. Ya. Ikan musa itu kalau dilihat dari bentuknya itu sudah satu sisi sudah tidak ada dagingnya. Ya, satu sisi tidak ada dagingnya, ya. Jadi yang satu sisi saja yang ada dagingnya, sehingga orang meyakini bahwa itu adalah ikan musa yang dahulu bersama Khidir. Ya, ikan musa yang sehingga bisa menjadi satu pelajaran bahwa betul-betul terjadi, sehingga menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran wa jazakallah ahsanal jaza. Tadi kita sudah menyimak bersama bagaimana indahnya kisah kembali yang akan kita nikmati, yaitu kisah perjalanan Nabi Musa untuk bertemu dengan Nabi Khidir, ya. Dan ada pelajaran akhlak yang begitu luhur di sini, karena kita diajarkan untuk tidak boleh merasa paling, ya, di dalam kehidupan ini. Jadi masih ada langit di atas langit, begitu mungkin lagunya Prof. Majda itu. Bisa disenandungkan sedikit dulu, bisa? Di atas langit ada langit, itu jadi rindu juga ini. Kayaknya cocok banget nih dengan kisahnya Nabi Musa ini. Mohon di-unmute Bunda aku sayang. Iya, alhamdulillah kita mentadaburi ayat surah Al-Kahfi ini. Luar biasa, banyak sekali pesan-pesan moral bahwa kita tidak boleh merasa diri paling pintar, karena sesungguhnya ada yang lebih pintar. Kita tidak tahu siapa, tetapi yang jelas tentu Allah yang menurunkan ilmu kepada kita semua, meneteskan ilmu. Kalau kita, menurut yang saya biasa dengar, kalau kita mencelupkan tangan kita di di gelas yang ada airnya, kemudian kita angkat, yang menetes itulah ilmu yang kita seperti miliki. Dan sesungguhnya ilmu Allah seluas samudra. Jadi tidak boleh kita merasa lebih pintar. Ada lagu, di atas langit ada langit. Ya. Udah lupa anunya, Umi. Coba dulu sedikit ya. Ya. Di atas langit ada langit, di atas sajadah kami bersujud. Di atas langit ada langit, di atas sajadah kami bertaubat. Yaitu, jadi kalau merasa diri bahwa dengan bersujud kita merasa bahwa kita ini adalah hamba, kita ini adalah orang yang hina dan tidak boleh sombong.
Begitu mungkin Umi ya. Dan yang ini syair-syairnya bawakan Prof. Majdah ini senantiasa ternyanyian ya, karena biasa kami dampingi beliau ke Solo, itu salah satu lagu andalannya pada saat kita di Arga. Syairnya di liriknya itu dibuat oleh almarhum budayawan kita yang masyhur zaman dulu itu Pak Udin Palusuri. Masya Allah. Bisa kita kirimkan dulu Fatihah untuk Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita bisa mengulang kembali ya Bunda ya, keliling Sulsel atau mungkin sekarang keliling Indonesia, karena bisa menginspirasi perempuan-perempuan di seluruh Indonesia. Kita tetap memiliki impian yang besar untuk bisa syiar dakwah tingkat nasional ya. Jadi Bunda bukan lagi ikon di Sulsel, tapi sudah bisa jadi ikon di Nusantara, insya Allah. Kami doakan selalu, amin ya. Insya Allah. Baik, hadirin rahimakumullah, cukup sekian perjumpaan kita di hari Jumat yang berkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hikmah dan ilmu yang mendalam untuk kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran yang berharga dari kajian Quran Surah Al-Kahfi selama di bulan Ramadan ini. Berkenan Adik Gurta untuk memimpin doa dalam halaqah berkah ini. Kepada Adik Gurta dengan hormat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil Karim. واهدنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله عليه الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Amin, amin, ya Mubasain. Terima kasih Bunda, dan semoga Bunda sehat walafiat selalu, bisa terus membimbing kami semuanya hingga kami cantik berakhlak Al-Quran. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi juga untuk seluruh sahabat Villa yang senantiasa istiqomah dalam kebersamaan kita mentadabburi ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga sehat walafiat ya, dan bisa kita lanjutkan ini halaqahnya hingga setelah Ramadan di 11 bulan ke depan. Kita tetap melanjutkan belajar Al-Quran seperti ini. Amin ya mujibasain. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.